Mina mama pari semandiai kita ulang waktu rumah ketika itu yaitu kita sama-sama nak ya. Yang pertama kegiatan itu yaitu pemberkatan nikah Riki dengan Winda mati pisan kudus Ayun Winda dengan Ayun anaknya. Terima kasih akan BPH Kayu Bulan jadi menyengat kesempatan sehingga rumah ketika itu dia beserta dengan pendeta kita melalui kita uang yang utuh. Tidak dinai atas nama keluarga dia, terima kasih pendumah itu. Selain terima kasih puji Tuhan. Anda waktu kita yaitu ruang acara pemberkatan anak Anda Riki dengan Wida serta pembaptisan kudus anak dan Yesus nike ya uang Anda itu aku menyebut terima kasih akan kita semendiai itu para Bapak Ibu Pendeta Kayu Bulan serta yaitu para Kota Baru Penamunte Huruf Pukung Juli rumah Anda itu ke para pihak keluarga ada yang menyebut terima kasih puji Riki dengan Rinda tahu ampi umbak dengan senang hati dia menyambut dia atas nama keluarga dan seluruh jemaat Desa Penamunte banyak terima kasih ya dengan ketua bara Jelis YT Penamunte
Gitu yang berubah, mungkin nikah yang diberkati. Ya, itulah aku sebagai mewakili para keluarga besar Bapak Ica, Indonesia, Ricky dan Winda. Terima kasih, puji Tuhan, aku menyerah akan melaksanakan acara tuang Anda tuh. Terima kasih. Pelayanan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami MPH Jemaat GKI Bulan di dalam memimpin ibadah pemberkatan nikah serta baptisan dewasa dan juga baptis anak pada saat ini. Kita akan mengawali ibadah kita dengan berdiri. Kita akan menerima potong dan salam. Ibadah pada saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Persilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait pertama sampai yang kedua. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami menikmati setiap anugerah-Mu setiap hari. Bahkan pada saat ini juga ketika kami berkumpul menaikkan pujian, penyembahan kepadamu di dalam rangka ibadah pemberkatan nikah pada saat ini. Kami memohon bimbingan dari Roh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar kiranya Tuhan menyertai di sepanjang ibadah kami ini, dari awal hingga akhir ibadah, sehingga boleh berlangsung dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Bahkan juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat mengerti akan arti firman-Mu. Dijauhkan kami dari kuasa jahat, hanya kuasa Tuhan yang bekerja bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 410. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 410. Tuhan memimpin
Jika ada kesaksian berupa pujian dari keluarga sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dipersilakan. pujian yang sudah disampaikan dari keluarga. Kiranya melewati pujian tersebut, nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 23. Kejadian pasal 2 ayat 23. Namun sebelumnya kita berdoa.
Kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami memohon pengasihan-Mu pada saat ini. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sehingga lewat firman-Mu kami diberikan pengertian yang lebih dalam lagi akan maksud atau tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terutama di saat ini ya Tuhan, ketika kami bersama beribadah, dan terutama untuk kedua calon mempelai yang akan mengikrarkan janji suci di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Lewat firman-Mu memberi penguatan, memberi pengajaran, memberi tuntunan agar kami sekalian dapat hidup benar bagi Tuhan, terutama di dalam menjalankan pernikahan Kristen. Diberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman dan sidang jemaat yang mendengarkan firman, dan kami dijauhkan dari kuasa yang jahat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan, renungkan bersama firman dari Perjanjian Lama, itu Kejadian pasal 2 ayat 23 dengan judul perikop Manusia dan Taman Eden. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita tahu bahwa sejak mulanya yang merancang akan pernikahan itu adalah Tuhan sendiri, ya. Pertama-tama lewat manusia pertama. Siapa manusia pertama? Yaitu Adam dan Hawa. Siapa yang lebih dulu diciptakan? Yaitu manusia laki-laki yang bernama Adam. Kemudian setelah itu dari Adam diambil dari apa yang firman Tuhan katakan? Salah satu dari rusuk daripadanya, yaitu dibuatlah seorang yang bernama Hawa. Siapa yang memberi pasangan kepada Adam? Yaitu Tuhan. Ya, jadi dalam kehidupan pernikahan, ya berarti siapa yang punya rencana yang pertama kali? Yaitu Tuhan Allah. Ya, karena Tuhan tahu bahwa manusia itu, ya, lebih baik hidup berpasang-pasangan, ya. Ya bukan berarti bahwa mereka yang memilih untuk tidak punya pasangannya, ya, karena tidak semua orang punya pasangan. Ada yang memilih sendiri sampai akhir hidupnya, ya. Tetapi memang rancangan akan laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu dalam sebuah ikatan yang namanya pernikahan itu adalah Tuhan sendiri yang sudah rancang. Nah, jadi pernikahan itu baik adanya karena Tuhan yang menghendaki demikian. Pertama kali dalam mengawali sebuah pernikahan itu biasa disebut dalam proses pengenalan, ya, berpacaran atau tunangan. Berpacaran tahap awal, tunangan tahap yang lebih lanjut, dan pernikahan itu puncaknya, ya. Biasanya diawali dengan kata tidak asing telinga kita, yaitu kata cinta, ya. Ya, cinta. Cinta itu ketertarikan, ya. Mulai dari mata turun ke hati, ada istilah seperti itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi menurut Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah pernikahan itu apakah cukup hanya cinta saja atau lebih dari itu? Kira-kira cukup atau tidak hanya berupa cinta saja landasan dari sebuah pernikahan? Tidak, tetapi juga membutuhkan apa? Komitmen, ya, komitmen, ya. Di dalam komitmen itu ada tanggung jawab, ada kesetiaan, ada saling menerima kekurangan pasangan masing-masing, kekurangan dan kelebihannya, ya. Ya mungkin dalam awal tahap pertama yaitu berupa pacaran tadi, ya, hanya sekedar cinta saja. Tetapi kalau sudah ingin sampai ke puncak yaitu pernikahan, maka harus ada komitmen di dalamnya. Jadi saudara yang saya kasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu dalam pernikahan, ya, pernikahan yang tidak baik akan justru menciptakan kepahitan atau penderitaan. Tetapi pernikahan yang baik akan ada damai dan sukacita di dalamnya. Ya. Oleh karena itu bagaimana caranya agar kita menciptakan pernikahan yang baik? Ya. Pernikahan yang baik memang harus diawali dengan persetujuan Tuhan. Ya. Kita minta kepada Tuhan, kita minta berkatnya Tuhan untuk mengawali pernikahan yang baik. Dan juga di dalam pernikahan kita, Tuhan juga berjalan beriringan dengan pernikahan kita. Maka niscaya pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang
Bahagia karena apa? Karena ikut menyertakan Tuhan di dalamnya. Kalau hanya ada dua insan saja, laki dan perempuan ya, suami dan istri, tanpa adanya Tuhan, saya yakin pernikahan itu tidak akan mulus ya. Karena memang harus ada Tuhan yang Maha Agung di dalam pernikahan. Ya, karena Tuhan adalah yang memberkati, yang memberikan kelegaan, damai, sukacita, sejahtera, yang mencukupkan segala kehidupan kita. Jadi saudara yang saya kasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga dalam sebuah pernikahan ada komitmen ya, yang firman Tuhan juga katakan dalam Matius 19 ayat 6, saya bacakan bagi kita. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berarti ya, dalam pernikahan Kristen tidak boleh ada yang namanya perceraian. Kecuali apa? Kecuali maut ya. Pisah karena maut. Yang berarti saling setia selamanya, seumur hidup ya, sepanjang hidup ya. Nah, inilah yang juga menjadi pertanyaan ya. Renungkan baik-baik kepada kedua calon mempelai jika memilih ya jalannya Tuhan untuk membawa pernikahan ini kepada Tuhan yang memberkati, maka harus janji saling setia sampai akhir hayat ya. Karena tidak boleh ada perpisahan. Karena ketika Tuhan sudah memberkati, Tuhan yang sudah memberikan berkatnya, maka pernikahan itu harus dijaga selamanya, seumur hidup ya, sampai maut memisahkan. Kemudian juga itu akan lebih dalam lagi maknanya dan berubah menjadi kasih ya. Kasih itu segalanya. Dan kasih dalam hubungan suami istri itu sumbernya dari siapa? Sang kasih, yaitu Tuhan. Nah, karena itu pelihara pernikahan kita ya, bagi yang sudah menikah, terus tanamkan cinta kasih itu antara suami dan istri. Jangan sampai hilang, jangan sampai ya pudar ya, dipelihara terus menerus. Memang beda ya, kalau masa pacaran mungkin beda ekspresinya ya, karena lebih cenderung ke perasaan. Tapi kalau sudah menikah ya, ekspresi kasihnya itu dalam wujud yang lain, wujud yang jauh lebih dalam lagi dibanding waktu masa pacaran ya. Jadi saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dan secara khusus kedua mempelai, teruslah pelihara kasih saudara berdua. Jangan pernah pudar ya, sekalipun ya kita tahu bahwa kenyataan bahwa manusia tidak selalu cantik dan ganteng ya. Seiring berjalan waktu, usia semakin menua ya, yang mungkin pasangan kita sebelumnya cantik ya atau ganteng, lama-kelamaan ya akan memudar ya. Tetapi kasih itu akan terus mencintai keadaan pasangan kita, sekalipun mungkin tidak semenarik dulu lagi. Karena itulah pernikahan harus dijaga dengan sungguh-sungguh agar tetap komitmen, tanggung jawab, dan penuh cinta kasih. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua lewat firman-Nya. Amin. Saudara-saudara datang ke sini itu supaya menjadi anggota jemaat Tuhan dan dibaptiskan menurut pesan Kristus Yesus. Oleh karena itu dengarlah pesan Tuhan Yesus sendiri tentang baptisan kudus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Bagi ibu dan anak sama-sama ya, berbarengan. Jadi mohon saksinya juga. Kristus, pada saat ini kami akan menyerahkan saudara ini dan juga anaknya Tuhan ke dalam baptisan kudus.
Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengampun akan mengampuni mereka dari segala dosa mereka dan melayakkan mereka untuk masuk menjadi anggota kerajaan Allah dan beroleh hidup yang kekal. Kuduskan mereka ya Tuhan, biarlah mereka tetap menjadi kepunyaan-Mu sampai selama-lamanya. Kami serahkan dalam baptisan kudus ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Akan duduk kembali. Kehendak dan kesucian yang dituntut Tuhan, ucapkanlah 10 hukum Tuhan. Jangan ada pada Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenciku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Menghormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrimu atau hambamu laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembutnya atau kedelainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apakah saudara mau membuang segala dosa, kejahatan, dan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau demikian jawablah, saya mau dan bersedia. Saya mau dan bersedia. Yakinkah saudara bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa? Kalau demikian jawablah,
Saya yakin dengan sepenuh hati. Saya yakin dengan sepenuh hati. Apakah saudara berjanji mau hidup beserta Allah supaya saudara menjadi anggota gereja yang hidup dan setia, yang menyaksikan kepercayaan saudara dalam kehidupan sehari-hari? Kalau demikian jawablah, saya berjanji dan bersedia. Saya berjanji dan bersedia. Bersediakah saudara menerima baptisan berdasarkan pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Kepada orang tua dan saksi dari anak ini, adakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, seperti pengakuan iman kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya, saya percaya. Apakah saudara-saudara minta agar anak ini dibaptis atas dasar pengakuan iman Kristen? Kalau demikian jawablah, ya, saya minta. Apakah saudara-saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, dan mengajar anak-anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia mentaati firman Tuhan? Kalau demikian jawablah, ya, saya berjanji. Dan saudara, di dalam nama Allah Bapa, di dalam Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Dinda, dengarkanlah nas peringatan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Allah yang pohon, kemudian segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, hendaklah ia memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Ya, Gabriela Michelle. Aku memberkati saudara di dalam nama Bapa, di dalam Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon, kemudian segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, hendaklah ia memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Masuk ke dalam tata ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kembali. Dengarkanlah penetapan nikah. Kita berhimpun di sini untuk menyaksikan kedua saudara ini meminta peneguhan dan pemberkatan nikah menurut peraturan gereja. Mari kita berdoa dan memohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, yang akan kami bersama saksikan peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua saudara ini. Kiranya kasih setia Tuhan mengiringi dalam perjalanan kehidupan pernikahan mereka berdua. Di dalam nama Yesus kami serahkan dalam peneguhan dan pemberkatan nikah ini, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berdua pada saat ini akan diteguhkan di hadapan Allah dan untuk menerima berkat daripadanya. Oleh karena itu hendaklah saudara mendengar firman Allah, Pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan pria dan wanita. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dari kesaksian Alkitab ini nyatalah bahwa Allah sendiri yang menentukan bagi Adam seorang perempuan dan memberikan kepadanya sebagai istrinya. Yesus sendiri seperti tertulis dalam Perjanjian Baru telah menghadiri pesta kawin di Kana. Dengan itu ia menjunjung tinggi pernikahan dan berkenan memberi berkat dan pertolongannya. Maka ikatan nikah ini kuat sekali, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 19 ayat 3 sampai 9. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia
yang menciptakan manusia sejak mula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena jinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat jinah. Dengarkanlah nasihat tentang bagaimana suami istri memperlakukan satu sama lain sesuai firman Allah. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Efesus 5 ayat 26 dan 28. Demikian juga hendaknya saudara menghormati istri saudara, menghibur, melindungi, memimpin, serta menolong dia. Hendaklah saudara memimpin keluarga saudara sedemikian rupa supaya nama Tuhan dimuliakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Demikian juga saudara mengasihi suami saudara dan melakukan kewajiban mengurus rumah tangga sebaik-baiknya supaya nama Tuhan dimuliakan. Hiaskanlah diri saudara dengan sifat yang baik, yaitu takut kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya sambil berdoa. Sekarang sesudah saudara mendengar nasihat tadi, silakan saudara berdoa dalam hati saudara masing-masing. Berdiri. Untuk meneguhkan perjanjian saudara bahwa saudara hendak dinikahkan menurut firman Tuhan, hendaklah saudara berdiri dan berjabat tangan serta menjawab pertanyaan berikut. Kepada mempelai pria, Ricky, adakah saudara mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudara mengambil Winda menjadi istrimu dengan tulus ikhlas, dan saudara berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia, baik dalam kesukaan atau dalam kedukaan, dan tidak menceraikan dia sampai akhir hayatmu? Kalau demikian jawablah, ya, saya mengaku dan berjanji. Ya, saya mengaku dan berjanji. Kepada mempelai perempuan, Winda, adakah saudari mengambil saudara Ricky menjadi suamimu dengan tulus ikhlas, dan saudari berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia, baik dalam kesukaan atau dalam kedukaan, dan tidak menceraikan dia sampai akhir hayatmu? Kalau demikian jawablah, ya, saya mengaku dan berjanji. Ya, saya mengaku dan berjanji. Sidang jemaatnya, maka saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan nikahmu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Akan Tuhan dan yang suka akan perintah-perintahnya. Terang itu akan bersinar dalam kegelapan bagi orang yang benar, adil, pengasih, dan penyayang. Dari kelimpahan Tuhan, saudara akan menerima karunia tambah karunia. Amin. Memberi nasihat
atas kekurangan. Ya. Yang itu dia gitu tambah bakas tambah kebilang itu. Ya. Tiga dinyebut dengan baru 17 ya. Terima kasih akan Ricky Dewenda menjadi berkat Anda tuh. Ya, dia pandai berkori kalau kau kenal aku masih indai ulih, bukan dia ulih tapi dia adalah lah masih TG bakas indai dia tahu menengah nasihat dia lebih akan kabar indai mungkin uang datuk ya betul jadi umbak uang adalah artinya jadi Tamai Komite Kristen. Terima kasih, puji syukur. Tentunya itu memerlukan pemikiran, cobaan terkait kegenwe jadi rumah tangga. Dan itu juga kegenwe jadi segi anak dan anak pertama. Baru terkulit anak tuh imbit, berkait BWW, PG Gereja untuk sembahyang hari baraka kurik itu kita mimbul suatu kepercayaan kita sampai ke tadi dan anak kerja didik sama kilau ketun behin didik bekas ketun ini mungkin aku dia panjang lebar mungkin tadi dia tahu menambah kita tahu tinggal kepada pihak keluarga. Terima kasih. Nah untuk penyerahan kartu baptisan dengan buku nikah mungkin kita menyusul itu dia ketawa kira ketahi Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang telah menolong dalam proses baptisan dewasa, baptisan anak, bahkan juga peneguhan dan pemberkatan nikah pada saat ini. Kami mendoakan dengan kuasa pertolongan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara Ricky dan juga Winda di dalam menjalankan rumah tangga mereka di dalam Tuhan. Kiranya mereka tetap memelihara cinta kasih mereka dalam membina rumah tangga sehingga tetap kokoh, tetap selalu awet mereka dalam membina cinta kasih, dan dasar dari cinta kasih mereka adalah kasih Kristus yang senantiasa tak pernah berubah dan selalu nyata di sepanjang masa di kehidupan kalian. Demikian rumah tangga mereka berdua, Ricky dan Winda, kiranya tetap selalu Engkau jaga ya Tuhan, Engkau pelihara mereka dengan kasih-Mu. Bahkan rumah tangga mereka, pekerjaan mereka senantiasa ada dalam kuasa dan rencananya Tuhan, yang tentu saja terbaik bagi mereka berdua. Tolong mereka dalam melewati pencobaan kehidupan ini, agar melabuhkan, agar menyerahkan segalanya hanya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam kehidupan mereka berdua, yang senantiasa selalu membuka jalan bagi mereka berdua untuk menempuh kehidupan di mana Tuhan bersama mereka akan menemui kemenangan demi kemenangan setiap hari lewat segala pencobaan, tantangan kehidupan ini. Bahkan diberkati anak kekasih mereka Aurelia, Gabriela, dan Gabriela Michelle yang juga sudah diserahkan dalam baptisan kudus. Kiranya Tuhan memberkati kehidupannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Aurelia ada dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengiringi kehidupannya, bahkan masa depannya ada dalam rancangan-Mu yang agung. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segenap keluarga besar ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Demikian orang tua dari saudara Ricky, orang tua dari saudari Winda, Tuhanlah yang memberkati mereka dengan segala yang ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun dapat menikmati anugerah-Mu setiap hari waktu di kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah seluruh keluarga besar ini, diberkatilah mereka ya Tuhan, sehingga hidup mereka senantiasa boleh berkenan di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang juga sudah kami dengar bersama. Kiranya kami tetap selalu hidup dalam firman Tuhan yang sejati, terutama dalam kami membina sebuah rumah tangga atau pernikahan Kristen yang sejati menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur syafaat kami dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 63. Berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Kami menyadari bahwa hidup kami ini adalah anugerah Tuhan. Bahkan apa yang kami miliki juga adalah datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, berupa harta benda kami, bahkan berupa uang yang sudah kami kumpulkan. Memang tidak sebanding dengan kasih-Mu ya Tuhan, tetapi Engkau ingin agar kami mempersembahkan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kami kepadamu. Tidak Tuhan lihat dari nilainya, tetapi dari ketulusan kami dalam memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Kiranya persembahan syukur ini adalah dapat berguna untuk membangun tubuh Kristus yaitu gereja, untuk semakin memajukan pelayanan Tuhan secara khusus di tempat jemaat Pos PI Penda Muntai di tempat ini. Diberkatilah Pos PI di tempatnya Tuhan, agar senantiasa menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja setiap pelayanan yang dipersembahkan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami bawa kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita bersama berdoa. Terpujilah namamu, Allah yang Maha Besar, Tuhan kami Yesus Kristus, atas kasih-Mu yang menolong sehingga terlaksana ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, bahkan baptis dewasa dan baptis anak pada saat ini. Kami memohon pengasihan-Mu ya Tuhan, agar kiranya juga Engkau memberkati makanan minuman, di mana keluarga dengan sukacita menghidangkannya, menyediakannya bagi kami, sehingga melewati makanan tersebut kami beroleh kesehatan jasmani, bahkan lebih lagi kesehatan rohani kami, dikenyangkan oleh firman Tuhan yang kami sudah renungkan tadi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini. Kami sambut dengan ungkapan syukur. Amin. Santar mudah berdarah nih.
kita selalu bersama bagaikan lilin dan api, kita saling membutuhkan. Mobil